Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang peran mahasiswa dalam melestarikan budaya. Anggota kami yang terdiri dari Nadinda Via A dengan NIM 006, Belia Putri dengan NIM 015, Putri Nurul Komaria dengan NIM 028, Sasa Bila Sifa dengan NIM 032, dan saya sendiri Afifatitah dengan NIM 041, Fida Cahya dengan NIM 054, dan Muhammad Rizky Aditya dengan NIM 062. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Nurul Komaria dengan NPM 151210028. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mahasiswa dan budaya. Jadi pengertian mahasiswa menurut KBBI adalah sebagai pelajar yang belajar di perguruan tinggi, di mana mahasiswa tersebut itu belajar sesuai dengan syarat, ketentuan, dan struktur pendidikan yang berlaku. Dan menurut di dalam buku Suwono 1978, Knovemater mendefinisikan arti mahasiswa sebagai individu calon sarjana di salah satu perguruan tinggi. Tidak hanya mengampu dan mengemban sebagai sebagai sarjana, tetapi juga diharapkan mampu menjadi calon intelektual, karena lulusan sarjana bagaimanapun itu juga harus lebih maju dibandingkan lulusan di bawahnya. Seperti itu. Slide selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Afifatitah Hanifah dengan NIM 151210041. Sedangkan budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan kultur, yang berasal dari kata Latin coller, yaitu mengolah atau mengerjakan. Itu bila ditinjau dari segi bahasanya. Adapun budaya dalam pengertian secara istilah memiliki banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya dikemukakan oleh Sela Sumarjan dan Sulaiman Sumarji, yang dimana itu merumuskan bahwa kebudayaan adalah hasil dari karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan budaya kebendaan. Untuk yang kedua, terdapat mahasiswa dalam melestarikan budaya. Mahasiswa yang bisa dipimpin muda adalah leader of tomorrow. Makanya di tangan generasi muda lah nasib suatu bangsa. Pemuda juga harus menjadi aktor terdepan dalam mewujudkan budaya daerah, sehingga budaya asing yang masuk ke daerah tidak merusak atau mematikan budaya daerah tersebut. Besarnya pengaruh budaya asing terhadap budaya daerah ini yang membuat para pemuda yang peduli terhadap budaya daerahnya harus bekerja keras dan memfilterisasi setiap budaya yang masuk ke daerahnya. Tentang peran mahasiswa dalam menunjukkan budaya daerah. 1. Memperkuat akidah. Akidah merupakan fondasi dasar yang harus dimiliki para mahasiswa untuk meneruskan nilai luhur bangsa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan intelektualitas. Intelektualitas menjadi sesuatu yang dianggap penting karena melalui intelektualitas para mahasiswa bisa menunjukkan budaya daerah tempat tinggal mereka. Yang ketiga, mahasiswa sebagai aset masa depan. Mahasiswa sebagai aset penerus budaya daerah sudah menjadi kewajiban baginya untuk berusaha dan berupaya melestarikan kebudayaan daerah yang hampir punah agar bisa dilestarikan kembali. Yang keempat, kesadaran melestarikan budaya. Kesadaran untuk melestarikan budaya daerah ini idealnya memang harus dimulai dari para mahasiswa, sehingga berpotensi besar untuk memacu masyarakat untuk lebih peduli pada budaya daerahnya. Yang ketiga, mahasiswa sebagai agent of change. Mahasiswa sebagai agent of change memiliki tanggung jawab moral terhadap apa yang terjadi pada tanah air. Mahasiswa memiliki kedudukan dan peranan penting dalam pelestarian seni dan budaya daerah. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa mahasiswa merupakan anak bangsa yang menjadi penerus kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Optimalisasi peranan mahasiswa dalam pelestarian seni budaya daerah dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu yang pertama, jalur intrakurikuler, dan yang kedua, jalur ekstrakurikuler. Baik, di sini saya akan menjelaskan jalur intrakurikuler. Ya, yang pertama, untuk mengoptimalkan peran mahasiswa dalam pelestarian seni dan budaya daerah, itu diperlukan adanya pemahaman mahasiswa terhadap seni dan budaya daerah sendiri. Dan tanpa adanya pemahaman yang baik terhadap hal itu, kayak mustahil banget gitu loh buat mahasiswa dapat menjalankan peran itu dengan baik. Dan cara peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap seni dan budaya daerah dapat dilakukan melalui jalur intrakurikuler, di mana yang artinya itu kayak seni budaya daerah itu dapat dijadikan sebagai salah satu substansi atau materi pembelajaran dalam satu mata kuliah, atau bisa kayak dijadikan sebagai
dapat dilakukan melalui mata kuliah seperti ilmu sosial dan budaya dasar atau bisa disebut juga ISBD bagi mahasiswa yang mengikuti program studi eksakta, dan ilmu budaya dasar dan antropologi budaya bagi mahasiswa yang mengikuti program ilmu sosial itu. Dan jadi dalam 2 mata kuliah itu kayak terdapat pokok bahasan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap seni dan budaya daerah itu sendiri. Dan pemahaman tersebut itu kayak tentang manusia dan kebudayaan, manusia dan peradaban, manusia dan sains, sains dan teknologi, teknologi dan seni. Dan yang kemungkinan kedua itu tampaknya telah diakomodasikan dalam kurikulum seperti program studi yang termasuk dalam rumpun ilmu budaya seperti program studi di lingkungan Fakultas Sastra, di Fakultas Ilmu Budaya, dan ada beberapa mata kuliah yang secara khusus dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap seni dan budaya daerah, yaitu ada masyarakat dan kesenian Indonesia, manusia dan kebudayaan Indonesia, dan ada juga masyarakat beserta kebudayaan masyarakat dan kebudayaan pesisir, maaf. Jadi kayak melalui mata kuliah itu mahasiswa dapat diberi penugasan untuk melihat, memahami, mengapresiasi serta mendokumentasi ya, dan tidak lupa lagi mahasiswa itu kayak nanti bisa berunding buat ngebahas seni dan budaya daerah itu apa sih yang dimaksud itu tadi. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan semacam itu, pemahaman mahasiswa terhadap seni dan budaya daerah akan meningkat, yang juga kayak secara otomatis itu mahasiswa bakalan ngelakuin pelestarian terhadap budaya daerah itu tadi. Terus ada jalur intrakurikuler yang dapat digunakan untuk untuk meningkatkan pemahaman selain dari mata kuliah yang tadi saya sebutkan. Jadi tuh cara lainnya tuh buat meningkatkan pemahaman itu ada peran mahasiswa dalam pelestarian seni dan budaya itu bisa melalui kuliah kerja nyata atau bisa disebut dengan KKN, dan atau kuliah kerja profesi atau juga disebutkan KKP. Baik, penjelasan dari saya. Slide selanjutnya bisa dibacakan dengan teman saya. Selanjutnya ada jalur ekstrakurikuler. Nah, pada cara ini tuh kita dapat memanfaatkan UKM atau unit kegiatan mahasiswa untuk mengoptimalkan peran-peran dari mahasiswa ini dalam pembudayaan kesenian. Lembaga mahasiswa ini tuh merupakan wadah paling strategis untuk melestarikan kesenian budaya daerah. Nah, UKM tersebut akan menerima mahasiswa-mahasiswa yang berminat dan juga berbakat pada bidang seni dan tradisi. Mereka ini akan melatih para mahasiswa ini secara rutin, dan juga jika dapat uluran tangan dari pimpinan perguruan tinggi, maka UKM-UKM tersebut akan juga dapat mengadakan pagelaran yang tentunya akan menjadi wadah pengiklanan dan juga pengenalan seni kepada masyarakat sekitar. Seperti itu. Saya akan melanjutkan presentasi kami di bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya atau budi yang bermakna akal. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, budaya merupakan hasil dari karya, rasa, dan cipta masyarakat sehingga menghasilkan teknologi dan budaya kebendaan. Mahasiswa dan pemuda merupakan leader of tomorrow, harus menjadi garda terdepan untuk melestarikan budaya. Beberapa aksi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk memajukan budaya daerah, salah satunya memperkuat akidah menyangkut keseluruhan budaya, meningkatkan intelektualitas diri, meningkatkan kesadaran untuk melestarikan budaya. Ada 2 cara untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap seni budaya, yaitu secara intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler di sini dimaksudkan bahwa seni budaya dijadikan sebagai substansi pembelajaran. Di sini suatu mata kuliah atau melalui KKN seperti yang kita laksanakan, yaitu kuliah secara daring maupun luring. Secara ekstrakurikuler, pemahaman tersebut dapat diajarkan melalui UKM-UKM yang mengangkat keseni budayaan sebagai kegiatannya, semisal UKM tari tradisional dan lain-lain. Dan gunanya UKM juga ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.